Min dari itu khususnya dalam tradisi Jawa Ortodoks, Jawa yang dahulu, itu melawan golongan yang nyanyi sunyi orang bisu, ya itu yang tidak apa-apa, ya sudahlah, keberanian mereka tingkat gitu. Cukup kita kasih contoh tadi, dan ini keberanian semacam ini akan menjadi kiblat baru. Ini membangun tradisi. Jangan keliru, tradisi itu bukan milik masa lalu. Ada tradisi yang namanya dicipta dan dicipta ulang. Tradition can be create and recreate. Atau mungkin dunia awal 12 dan sekarang tinggal 6 ya. Seharusnya perbuatan pidana itu para penegak hukum, khususnya penyidik, itu harus selalu kembali kepada azas-azas legalitas di hukum pidana, yaitu buku ke-1 ya. Jadi peristiwa pidana apa yang seharusnya mau dituduhkan kepada para terlapor yang akhirnya menjadi para tersangka di situ ya. Sebagai contoh, pasal 310 dan pasal 311 KUHP yang lama ya. Nah, yang saya sampaikan tadi, mengapa sampai dilaporkan ada terlapor di awal lebih dari 3 ya. Yang saya katakan tadi, ini dulu dari 12 menjadi 8 ya, sekarang menjadi 6 tersangka ya. Jadi pasal 310 dan 311 ini tidak ada sebagai delik aduan ya, itu tidak bisa dinyatakan tersangka atau terlapornya lebih dari 1. Pencemaran nama baik biasanya dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang ya, itu harus secara eksplisit. Kenapa saya katakan demikian? Saya memberikan contoh di dalam pemeriksaan saya tadi, kasus perlindungan terhadap seorang wanita itu di KUHP yang lama itu pasalnya ada 16 pasal ya, dari pasal 284 sampai 299 KUHP ya kan? Jadi pasal pidana dalam pidana itu tidak bisa dianalogkan, karena penyidik harus membaca pasal 1 ya, ayat 1 buku ke-1 KUHP, itu asas legalitas ya. Jadi tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dibayar kecuali ada ketentuan undang-undang pidana yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, tidak boleh dianalogikan perbuatan pidana tadi ya. Nah, kemudian yang kedua, selain pasal-pasal selain pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, juga pasal yang dikatakan dengan penyertaan ya. Karena tidak bisa pasal 310 dan 311 KUHP tadi dilakukan secara bersama-sama ya. Saya sampaikan, kok sampai dibikin 2 klaster, di mana ada kata-kata klaster yang secara substansif disebutkan dengan pasal-pasal di dalam pasal KUHP? Tidak ada. Kalau disebutkan 8 tersangka, siapa yang berperan sebagai pasal 55? Siapa yang berperan sebagai pasal 56? Tidak mudah menerapkan pasal seperti itu ya, sehingga dengan penyebutan laporan polisi dari awal saja itu sudah cacat hukum. Laporan polisi yang dibuat oleh Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya, jadi kan ada 4 pelapor itu menurut saya cacat hukum ya. Itu yang pertama ya. Kemudian pasal yang diterapkan selain KUHP juga ada Undang-Undang ITE, berarti itu pidana khusus. Nah, ini harus dikembalikan kepada pasal 63 KUHP buku ke-1 ayat 2. Kalau ada perbuatan pidana yang diatur dalam pidana umum dan pidana khusus, harus ditangani dengan pidana khususnya. Belum. Jadi tidak bisa digabung pasal 310, 311, kemudian ada pasal-pasal Undang-Undang ITE 35, 32 dan sebagainya, itu tidak bisa digabung. Ya. Kemudian juga pasal 63 ayat 1 itu menyatakan kalau dalam suatu peristiwa pidana ada beberapa tindak pidana, itu juga tidak disebutkan pasalnya. Harus disampaikan, harus ditersangkakan dengan pasal yang ancamannya terberat di situ. Ya, misalnya seseorang memasuki rumah, kemudian merusak pintu, kemudian dia memperkosa, membunuh, mencuri dan sebagainya. Dicari mana yang terberat di situ, tidak bisa disebutkan pasalnya semua, seperti itu. Nah, pembelajaran seperti ini harus kita publik supaya ke depan nanti ya ada beberapa contoh selain kejadian di Polda Metro Jaya, juga ada di Polda lain yang mungkin saya juga akan hadir besok di sidang pengadilan juga ya. Jadi sekali lagi
pasal yang menyatakan penyertaan juga tidak bisa masuk, kemudian perbarangan juga tidak bisa masuk. Jadi pasal yang saya katakan tidak bisa menjadi dasar untuk tersangkakan para terlapor menjadi tersangka tadi adalah, saya ulangi lagi, pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 KUHP buku ke-1. Kemudian pasal 55 dan 56 juga sama KUHP. Kemudian pasal 63 ayat 1 dan ayat 2. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, dengan penghentian penyidikan terhadap saudara Egy Sujana dan saudara Damai Hari Lubis, itu penghentiannya harus jelas, bukan hanya bicara RJ SP3. Harus dilihat sesuai dengan KUHP yang lama, karena saya melihat peristiwa ini peristiwa dengan peristiwa sebelum KUHP yang baru dinyatakan berlaku 2 Januari 2026 ya. Nah, itu harus, yang pertama tidak cukup bukti. Yang kedua kalau salah bukan tidak pidana, misalnya administrasi atau perdata. Nah, yang ketiga ini yang sangat fatal dan vital. 1, lebis in idem. 2, kedaluarsa. Ketiga, tersangka meninggal dunia. Nah, penghentian penyidikan Pak Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, ya, itu sebenarnya sangat sulit untuk di SP3 kalau hanya bicara RJ, karena yang tersangkanya masih hidup. Kalau tersangkanya masih hidup, berarti semua harus dihentikan. Pelapor harus mencabut, Pak Jokowi dan kawan harus mencabut laporannya. Ya, ini mungkin yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum ke depan. Dan yang terakhir, masalah klaster. Ya, klaster tidak dikenal dalam hukum pidana. Hukum pidana hanya melihat pasal 55 dan 56 KUHP. Undang-undang KUHP yang lama ya di situ. Jadi sekali lagi, untuk polisi Polri ke depan nanti menjelang tahun Indonesia Emas 2045, menurut saya jangan menganalogikan aturan-aturan pidana dalam undang-undang pidana ya dengan hal-hal yang tidak pernah secara eksplisit tersurat dalam undang-undang pidana. Itu saja yang saya sampaikan kepada para penyidik ya. Dan saya sarankan SP3 juga harus diberikan, selain kepada 2 orang, kepada semuanya harus diberhentikan dengan SP3. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Jenderal Agus Suseno. Menarik karena ada 2 poin yang saya catat terkait dengan lex specialis derogat legi generalis. Ketika menggunakan undang-undang ITE, maka undang-undang yang general dan undang-undang hukum umum pidana KUHP itu kemudian akan hilang. Itu satu catatan. Yang kedua, tentu saja pada ketika bicara tentang hukum acara pidana yang baru, KUHP yang baru itu kan terkait restoratif justice dimunculkan. Sudah menjadi tadinya kan lebih kepada di manajemen penyidikan atau penyelidikan, tetapi kali ini dimasukkan dalam sebuah undang-undang. Tetapi harus memenuhi syarat. Memenuhi syarat itu adalah perjanjian para pihaknya itu harus terpenuhi. Tadi Pak Jenderal menyatakan kalau hanya dari pelapor, tapi kemudian yang dilaporkan tidak membuat kakak permintaan maaf, tidak duduk sama-sama para pihak, maka ini tidak bisa. Dan kemudian yang kedua, berdasarkan proses penghentian penyidikan yang hanya 2 saja, padahal kasusnya ini adalah kasus yang sama, ini juga tidak bisa harus kemudian semuanya harus di SP3-kan. Yang terakhir adalah terkait dengan gebiar uyah, Pak Jenderal. Gebiar uyah ini artinya semua disamaratakan. Padahal tadi beliau menyampaikan pasal 55, pasal 56, ada pelaku utama, ada yang turut serta, ada yang kemudian hanya mungkin tepuk tangan seperti itu, gambaran mudahnya. Nah, ujungnya adalah apakah kalau tadi Pak Jenderal bilang ini SP3, atau kemudian ini bolak-balik P18, P19, padahal ketentuan dalam hukum acara yang baru itu hanya sekali. Itu yang berlaku kemarin 2 Januari 2026. Terakhir, mungkin pertanyaan saya perlu dikonfirmasi pada Pak Jenderal. Dalam hukum acara sebagai yang formil, tujuan positif, maka cara juga harus positif. Kalau bahasa agamanya talbasul haq bil batil, tidak boleh kemudian mencampurkan yang hak dengan yang batil. Tujuannya adalah terkait dengan materi pasalnya, tetapi due prosesnya juga harus benar. Gimana Pak Jenderal? Mungkin perlu tanggapan. Ya, saya tadi lupa menambahkan. Sebetulnya jawabannya tadi begini. Saya juga menyarankan pada saat pertama kali Pak Jokowi dan kemungkinan 3 orang yang melaporkan tadi kan berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Seharusnya itu digali sampai setuntas-tuntasnya oleh penyidik. Perbuatan
real apa yang dikatakan sebagai pencemaran nama baik dan fitnah. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, setiap orang yang datang ke kantor polisi menyatakan, Pak, saya dicemarkan nama baik oleh si A, masa langsung dibikinkan laporan polisi, itu tidak bisa. Ya, jadi sekali lagi para pendamping Pak Jokowi seharusnya bisa memberikan masukan, para penegak hukum atau penasihat hukum seperti itu. Jadi proses awal itu menentukan. Ya, makanya sekarang saya berbangga di luar yang saya sampaikan tadi di depan para penyidik, Polri kembali menghidupkan Pamapta. Nah, Pamapta inilah yang bisa menilai, bukan lagi SPKT yang seperti sekarang ini terjadi. Itu saja. Jadi prosesnya dari awal sekali lagi harus jelas secara eksplisit apa yang dikatakan dibunyikan dalam pasal-pasal di undang-undang tersebut, baik buku 1, buku kedua maupun buku ketiga KUHP. Terima kasih, Jenderal. Inilah ahli yang kami hadirkan hari ini, Pak Komjen Pol Ogro Suseno, yang tentu saja dapat, kalau bahasa Pak Muhammad Sobari, ada charge, dapat kemudian meringan. Kalau beliau bilang nggak gitu. Kalau Pak Sobari nanti, dia akan bilang ini saksi yang membebaskan. Jadi kita mengucapkan terima kasih pada Pak Jenderal terkait dengan keterangannya disampaikan di depan penyidik. Tentu saja kita berharap ini bisa meringankan, bahkan kalau versinya Pak Muhammad Sobari ini bisa membebaskan. Ya. Demikian Pak, kalau mau pamit, monggo biar kita lanjutkan dengan Pak Muhammad Sobari. Kopi lah. Ini Minta kopinya beliau ini, Pak Amar. Pahit ya? Kopi hitam, panas, tanpa gula. Kopi pahit hitam tanpa gula. Nah, ini sebagai begawan. Nanti kita ulang lagi. Baik, kita lanjutkan podcast kita. Tadi kita sudah mendapatkan keterangan dari Komjen Pol Ogro Suseno sebagai ahli hukum acara dan kemudian hukum pidana. Kali ini menarik karena Pak Muhammad Sobari, dia adalah budayawan, penulis rutin di sebuah koran nasional, dan juga sebelumnya jangan beliau menyampaikan, dia saja adalah Dirut LKBN Antara, itu ketua LKBN Antara, dan kemudian dilanjutkan sebagai peneliti dan juga bersamaan ya peneliti Direktur Eksekutif The Partnership for the Government Reform. Nah, banyak yang semuanya core-nya itu adalah terkait isu kebudayaan. Mengajar pun tentang perubahan sosial budaya PSB dengan background orang FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dulu, dan kemudian di kesejahteraan sosial. Tentu saja keberadaan dia dalam pemanggilan pemberian keterangan sebagai ahli lebih pada core-nya seorang yang mampu menjelaskan tentang metodologi, agak mirip dengan Pak Rocky Gerung, tetapi biarkan beliau menyampaikan. Tapi apresiasi kami dari para PH dan prinsipal, beliau dengan segala kekurangannya mampu kemudian ya terus terang ya Pak Sobari ya, jalan pun kami bantu dan seterusnya. Tapi beliau handicapnya itu bukan suatu kekurangan, tapi sebagai kelebihan ketika menjelaskan bagaimana metode itu kemudian dia harus dijalankan sebagai seorang peneliti. Silakan Pak Sobari, nanti kita bisa TikTok sekalian, tektokan, bukan TikTok ya, tektokan dalam bahas masalah ini. Silakan, monggo. Pakai ini. Silakan. Oke. Agak teknis boleh ya? Boleh tapi nanti kita bahas nanti kita Ya. tektokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Baiknya dimulai dari posisi dulu. Saya pensiunan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sekarang udah jadi BRIN ya Pak? Menjadi BRIN itu. Pensiunan peneliti itu dulunya menjadi peneliti itu pekerjaan ilmiah. Boleh disebut pekerjaan akademik. Jadi saya ilmuwan. Kira-kira macam gitu. Pekerjaan akademik. Nah, selain itu saya seorang penulis. Pada masa remaja SMA itu menulis cerpen dan novel-novel untuk anak-anak dan remaja. Itu tidak kurang dari 15 buku. Waktu menjelang lulus, menjelang masuk UI, ada buku saya yang terbaru itu yang membanggakan, novel dalam pengejaran, dan itu honornya banyak untuk seorang mahasiswa. Untuk seorang mahasiswa itu banyak sekali. Nah, saya penulis. Hidup saya itu di dunia sastra. Karena sesudah mahasiswa, sesudah masa lulus, saya menulis yang namanya esai itu artikel.
artikel atau esai itu wilayah dunia sastra. Jadi saya memang bekerja di dunia sastra. Di masa sesudah sarjana itu dan sudah bekerja, saya menulis novel untuk orang dewasa. Ada yang zaman saya sebagai ketua kantor berita itu sempat menulis Sang Musafir. Sang Musafir sebenarnya itu pikiran keagamaan tapi dituangkan dalam bahasa sastra. Intisarinya itu orang itu bermusafir tidak pernah mencapai apa-apa. Musafir itu tidak pernah eksis. Yang dicapai ya kemusafiran itu, ya perjalanan itu. Bertanya, menyaksikan kehidupan dan bertanya apa ini maknanya. Nah, kemudian ada kitung. Kitung itu tentu saja itu namanya metafora, bukan kitung dalam kitab-kitab, tapi ini sebuah perjalanan yang menjelaskan peran pemimpin kantor mengenai urusan kantornya untuk good governance, untuk membela kepentingan kelompok tertindas, untuk memperkuat penegakan hukum, untuk memperkuat pemerintahan daerah. Di sanalah semua itu diceritakan dalam bahasa novel. Yang terakhir itu The President. The President itu tentang presiden kita. Itu gambaran tentang idealisme saya pribadi, idealisme yang mendambakan ya masyarakat itu mestinya kalau di dunia kampus itu masyarakat akademik, jangan dirubah menjadi masyarakat keagamaan. Diskursus kampus harus diskursus ilmiah, tidak boleh diskursus keagamaan menjadi sesuatu yang dominan. Itu tidak bisa. Itulah yang saya jelaskan dalam The President, melawan kecenderungan otoritarianisme yang menggunakan ayat-ayat keagamaan. Nah, pertanggungjawaban saya sebagai budayawan kira-kira memang dari karya-karya semacam itu. Tapi yang kedua, sebagai budayawan, saya memang belajar kebudayaan. Saya belajar antropologi budaya di waktu mengambil S2 di Monash, Australia. Bidang saya itu antropologi budaya. Saya menulis tesis master kesalahan sosial dan tingkah laku ekonomi, social piety and economic behavior. Nah, itu sangat Weberian dan itu sudah diterbitkan pula menjadi buku. Di situ memperkukuh posisi saya sebagai orang yang belajar kebudayaan. Tapi jangan salah, saya orang Jawa, saya mengerti tembang-tembang Jawa, saya bisa main siter, saya mengerti gending-gending, dan mengerti lakon-lakon wayang untuk menjelaskan apa yang simbolik, apa yang metaforik, apa yang sifatnya alegori. Saya bisa. Dan apa artinya lakon-lakon bagi kehidupan kita sekarang. Inilah pertanggungjawaban saya sebagai orang yang duduk dalam ilmu pengetahuan bidang penelitian, tapi penelitian lebih baik. Pertama, sudah clear ya legasi beliau sebagai budayawan dengan karya tulis, produk semua itu adalah tentang budaya, bahkan tidak hanya dalam bentuk tertulis, tapi juga budaya lisan tadi, hidung dan kemudian sebagainya. Tapi pada prinsipnya dalam teori kebudayaan Kuncharaningrat misalkan, yang pertama cara berpikir dan kemudian perilaku terakhir pada produk. Itu legasi beliau sudah ada. Sekarang kita masuk pada poin kedua sebelum saya mengajak ini kan sebagai budayawan, sebagai intelektual dan seterusnya, ini perlu melihat bahwa kerja-kerja seorang ekspert baik budaya, intelektual itu di ruang publik. Di ruang publik, ya. Iya. Bukan kemudian kalau dia sendiri di kamar mandi itu kan bukan sebuah produk karya budaya. Nah, pertanyaannya adalah ketika bicara tentang ruang publik, kalau Pak Sobari belajar ilmu budaya sama Prof. Muti Hatta tuh, dia belajar antropologi budaya sehingga saya, kemudian ada Dr. Tifa, ada Rasulullah Rismon dengan keahlian yang lain. Maka apakah dia hanya menyampaikan di ruang-ruang kelas atau kemudian sekolah, tapi juga perlu keluar untuk menyampaikan ekspertisnya kepada publik.
Nah, ini poin penting sehingga kemudian apa yang disampaikan nanti kepada Pak Muhammad Sobari, tidak bisa semua orang itu hidup dalam jalan sunyi. Tidak bisa. Tidak bisa. Dia harus kemudian muncul dalam ruang-ruang publik menyampaikan keahliannya untuk membangun bangsa. Ya, Pak Sobari. Ini akan saya jawab di bagian belakang. Oh, bagian belakang. Di bagian belakang. Bagian kedua ini? Ini bagian kedua ini khusus menjelaskan metodologi. Oke. Nah, yang namanya metodologi itu metodologi apa? Itu metodologi mengumpulkan data. Jadi metodologi mengumpulkan data lapangan. Fakta empirik, fakta empirik itu untuk membangun rumah ilmu. Jadi data yang dikumpulkan melalui metode tadi itu benda mentah, raw material untuk membangun rumah ilmu. Tapi metode itu memiliki instrumen. Metode memiliki instrumen, nomor satu instrumen itu wawancara. Moga-moga tidak membosankan, saya akan bicara tentang wawancara. 3 tokoh kita melakukan penelitian. Itu saya bayangkan yang pertama kali instrumennya itu wawancara. Wawancara kepada satu tokoh lain. Sampai berpuluh-puluh wawancara berlangsung, berhenti sejenak. Apakah wawancara ini berhasil mengumpulkan informasi yang memang saya kehendaki? Oh, belum. Kalau begitu wawancara dilanjutkan ke tokoh-tokoh lagi sampai lebih banyak lagi. Sesudah lebih banyak itu anggaplah 100 orang diwawancara. Apakah sampai saat ini sudah bisa tergambar data yang saya inginkan memang bisa diperoleh melalui wawancara? Oh, belum. Oke, kalau belum, saya ingin melakukan wawancara ulang. Itu urusannya check and recheck. Check and recheck ini meneguhkan, oh ya, ternyata informan pertama kemarin agak bohong. Tapi lupakan yang bohong, yang kita angkat sebagai kebenaran barangkali informan kedua sampai ke jumlah X. Nah, jumlah X itu akhirnya sesudah wawancara ulang, check and recheck. Check and recheck itu sangat diperlukan. Tidak boleh golongan yang namanya ilmuwan itu tidak boleh cepat puas terhadap apa yang dicapai. Kalau pemalas ya wawancara 100 orang itu sudah kebenaran. Oh, tidak. Check and recheck untuk mencapai suatu kedalaman. Mungkin bukan kedalaman, tapi mungkin bisa juga sekedar membetulkan detail peristiwa, membetulkan detail jumlah apa yang dicari dalam penelitian itu, mungkin penduduk, mungkin murid-murid, mungkin mahasiswa, mungkin jemaah di suatu pengajian dan sejenisnya, itu yang sifatnya kuantitatif. Jadi penelitian meskipun dengan wawancara tadi itu seolah-olah memberi kita gambaran, penelitian ini sangat kualitatif. Tidak, karena ada kombinasi kualitatif sekaligus kuantitatif. Itu boleh nanti dilaporkan, ada potret statistiknya, ada ini yang menggambarkan kuantitatif. Itu kalau diperlukan. Nah, kalau diperlukan. Jadi penelitian ini punya sisi semacam itu. Oke, check and recheck itu sudah agak keren, tapi belum puas, peneliti kita belum puas. Oh, kalau begitu mesti apa? Wawancara mendalam. Wawancara mendalam itu untuk memperoleh kedalaman dari semua tokoh yang sudah diwawancara. Ini tadi wawancara itu ya barangkali 2/3 kebenaran, tapi ketika wawancara mendalam itu pemenuhan kewajiban akademik, kewajiban ilmiah, bahwa yang 2/3 itu ditutup oleh data dari wawancara mendalam. Keren, wawancara itu boleh dianggap sudah memenuhi harapan. Nah, penelitian yang memenuhi harapan, yang sudah memperoleh jawaban dari apa yang mesti dijawab, itu bahasa teknisnya reliability. Reliability itu kemudian dalam bahasa yang lebih sederhana menjadi reliable.
penelitian ini reliable dari sudut akademik. Reliable itu bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Apanya? Kedalamannya, apanya? Data kualitatifnya, apanya? Data kuantitatifnya. Tidak diragukan lagi. Kelar urusan wawancara. Oh, wawancara kelar, tapi kita berhadapan dengan fenomena lain yang masih menantang. Ya sudah, kita masuk ke wilayah penelitian yang lain untuk menambah kedalaman. Itu arsip. Wah, orang-orang sejarah lah itu yang terampil berbicara tentang archive study. Orang kayak saya antropologi tidak pernah membaca arsip. Ya sudahlah, macam begitu. Tapi di dalam peran tiga tokoh kita ini, kalau arsip dalam pengertian teknis seperti arsip yang di Belanda itu mungkin bukan, dan tidak pernah mencari arsip itu abad 18, abad tidak. Arsip itu sekedar apa-apa yang terdokumentasi. Jadi ini kajian dokumentasi mengenai sejarah ijazah yang bersangkutan, yang menjadi research question atau menjadi field question. Ini soal sejarah, soal ijazah itu tadi, soal ijazah, research questionnya soal ijazah. Apakah ada dalam arsip di lembaga, pokoknya itu arsip. Ada, tapi arsip itu dilindungi oleh apa yang namanya privacy, personal privacy. Wah, bohong kosong, itu judul bracketnya. Tidak ada personal privacy. Seorang pejabat tidak boleh punya rahasia pribadi, tidak boleh. Kebebasan itu dijamin dalam undang-undang apa yang namanya kebebasan informasi publik. Jadi tokoh-tokoh kita ini merdeka, jangan dianggap itu melecehkan nama pribadi. Tidak ada yang namanya pasal hukum yang mengatur, yang melarang penelitian ini, tidak ada. Pak Sobari, ini kopinya udah datang, dan ini mau bagian ujung. Sebelum ke bagian ujung, kita bahas dulu tentang metode. Karena ini masih metode. Ini masih metode. Ya. Karena kopi dulu diminum. Menarik teman-teman, dalam podcast ini ketika beliau bicara tentang metode, di mana kita mengetahui sebuah metode atau cara itu untuk mendapatkan suatu fakta atau kebenaran. Dan itu beliau menyampaikan dengan pendekatan deduksi, misalkan umum 100 kali baru kemudian mendapatkan kebenaran. Itu Pak Sobari ya. Kira-kira begitu. Itu bisa saja yang umum tadi suatu kebenaran common sense. Ketika orang bicara 1, 2, 3 sampai 1000, ternyata pendapatnya itu sama, maka itu suatu fakta kebenaran. Tetapi yang kedua, ketika orang yang meneliti itu adalah orang yang punya background pengetahuan, punya nilai akademis, maka yang pendekatan deduksi itu bisa saja berawal dari induksi, dari yang khusus menjadi kebenaran yang umum. Itu berdasarkan refleksi. Itu metode yang berikutnya. Tetapi ini yang menarik, yang ketiga, bagaimana seorang peneliti, misalkan Pak Sobari, yang kemudian ada, saya sebutkan kebenaran berdasarkan dirinya sendiri. Jadi hari ini dia haus, beliau kemudian minum kopi, tandanya memang dia haus. Yang tahu kebenaran itu sendiri adalah beliau, bukan refleksi, tetapi kebenaran badihi. Itu tadi saya bisa subjektif. Itulah yang disebut pendekatan misalkan mistisisme mula sadra, betul ya? Nah, jadi kebenaran bisa ada 3. Satu, kebenaran karena common sense, itu publik dan bisa digeneralisir, tapi tingkat errornya besar. Tetapi error ini bisa diminimalkan dengan ribuan orang, jutaan orang bicara hal sama, maka itu benar. Kedua, kebenaran epistem, para akademisi, in expertise, punya kalian masing-masing. Pak Muhammad Sobari, kaliannya adalah budaya. Pak Ibu Dr. Tifa tentang neuroscience. Kemudian ada juga bicara tentang expertnya terkait dengan image processing, digital image processing, misalnya Rismond. Dan kemudian telematika adalah Kanjeng Suryo. Mereka punya expert masing-masing, kebenaran berdasar tidak kebenaran sebagai common sense, tapi epistem, berdasarkan ilmu yang dimiliki, berdasarkan best practice, berdasarkan experience. Nah, tetapi di sini dalam penelitian etnografi, beliau antropolog, kebetulan saya juga antropolog, belajar di tempat yang sama, tapi beliau di Monas, saya di UI. Antropologi itu mengenal namanya pendekatan etnografi. Dia melihat langsung, merasakan langsung, tapi menyerempet seperti tadi mula sadra, dia kemudian, oh ini benar. Nah, jadi poin berikutnya adalah dalam metodologi yang kemudian ilmu tentang metode,
maka perlu dilihat bagaimana seorang expert, ini kita akan masuk Pak Subali, expert ini menyampaikan dalam ruang publik, dan kemudian dalam ruang publik ini ada undang-undang yang menjamin sebenarnya. Konstitusi 28C misalkan ayat 1 menyebutkan setiap orang kemudian berhak dan layak mendapatkan pendidikan, iya konstitusi. Tetapi kemudian lanjut berikutnya, setelah mendapat pendidikan dia harus kemudian mengeksplor, dan itu ruang publik. Nah, kalau di ruang publik kemudian alasannya adalah pejabat negara, alasannya kemudian ini makar, alasannya adalah tidak boleh menghina presiden karena itu adalah simbol, maka bagaimana expert kemudian bisa menghidupkan yang namanya tadi bukan jalan suri, ini jalan ramai untuk mengkonstruk yang tadi sebuah kebenaran. Saya pikir saya mengantar ke situ, Pak Sobat. Silakan. Wah, ini narasumber di sini bukan di saya. Menarik. Nah, saya lupa kalau nggak diingatkan oleh beliau. Ada kebenaran yang levelnya itu common sense. Kalau peneliti percaya apa yang ditemukan itu sebuah kebenaran, padahal itu baru pada tataran common sense, itu keliru. Maka kebenaran yang common sense itu harus dilupakan. Sekarang kita gali kembali, ke lapangan kembali, untuk memperoleh kebenaran akademis. Ya, kebenaran akademis itu boleh disebut kebenaran ilmiah. Itu yang teruji. Sebagai suatu peristiwa, itu rentetan kejadiannya itu berulang, itu dites, ya, itu menggambarkan kebenaran. Itu akademik, itu bukan lagi yang namanya common sense. Kita tidak boleh, peneliti itu harus mendalam. Kalau common sense itu boleh jurnalis. Saya tidak meremehkan, karena jurnalis memang harus bermain di common sense. Itu untuk merangsang pemikiran para pembaca. Tapi common sense-nya jurnalis itu nanti kalau ada yang melakukan kritik lalu dilaporkan laporan yang lebih mendalam lagi. Jurnalisme boleh begitu, tapi dunia akademik menemukan kebenaran common sense belum berani berhenti di situ, karena harus menggali kebenaran ilmiah dan seterusnya. Itu tadi perkara metodologi. Jadi metodologi sebagai instrumen membangun rumah ilmu. Metodologi itu instrumen, tapi dia juga punya instrumen yang namanya wawancara, ditambah wawancara mendalam, yang namanya itu sudah ke lapangan, ini sudah etnografi. Turun wawancara itu sudah bagian dari ilmu etnografi, menggali pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa, tentang tradisi, tentang isi pikiran masyarakat, tentang etika, tentang agama dan sebagainya. Itu sudah digali melalui wawancara itu, dan ada wawancara mendalam. Kemudian disambung, kalau diperlukan studi arsip, tadi sudah kita bahas. Kalau studi arsip sudah ada, kita duduklah, peneliti itu kan juga orang, perlu duduk minum kopi merenung, apakah ini kebenaran sudah sampai apa belum. Ya, minum kopi seruput, langsung berpikir. Kurang lebih penelitian ini sudah bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis. Sudah. Nah, terus bagaimana kalau sudah bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis? Ini namanya penelitian yang sudah mencerminkan apa yang tadi kita sudah bahas. Reliability itu mengukur apa yang mau diukur, mencari jawaban apa yang memang dicari. Itu reliability. What. Nah, jadi dengan instrumen wawancara, dengan instrumen yang namanya arsip, itu sudah agak memuaskan, namun masih ada lagi, diperlukan yang namanya observasi. Apa yang diobservasi? Seluruh persoalan yang kita tanyakan melalui wawancara, itu tadi diobservasi. Apa kata orang, bagaimana komentar orang. Kelar. Sekarang kalau begitu, apa kata orang tentang ijazah yang tidak ditanyakan lewat wawancara, tidak ditanyakan lewat dokumen, tidak ditanyakan lewat yang lain-lain? Itu lewat observasi.
Orang bicara apa? Oh, pating celemus, pating celemus. Ada orang yang bilang, boy ini saya paham ini begini mestinya, ini begini. Lembaga sana itu salah. Observasi didengarkan dulu, dibikin catatan-catatan, dan observasi itu di dalam rentetan yang panjang, di dalam time frame yang lama, dan dalam perenungan yang mendalam. Dalam perenungan yang sungguh-sungguh mendalam, observasi itu menambahkan, saya ingin menyebut dalam bahasa agama, kesahihan, sahih, bahasa dalil-dalil hadis, itu sahih, ilmu pengetahuan ini sahih, sudah, justified, academically right, culturally just very correct. Academically right, culturally correct, dan kalau mau ditambah dengan yang lain-lain itu very correct yang lain, begitu tambahan. Nah, itu urusan. Apakah sudah selesai? Belum. Diperlukan suatu diskusi terbatas untuk pendalaman yang jauh lebih dalam. Yang diundang dalam diskusi terbatas itu expert, semuanya expert. Waktu dipaparkan hasil lapangan sudah terumus dalam rumusan data, ini sekali lagi mempertanggungjawabkan secara metodologis bahwa metode sebagai instrumen mengumpulkan data terjamin sahih, kuat. Lalu hasilnya ini. Nah, waktu di seminarkan terbatas itu ada masukan kita catat. Ini untuk tambahan data tentang kedalaman. Jadi ini bagian dari data kualitatif. Caranya kualitatif. Namun kalau ada yang ngomong tentang kuantitatif, itu pun dicatat. Data kuantitatif ditambahkan ini dan itu, dan kita memperoleh yang namanya kedalaman data. Itu membuat kita merenung-renung, tidak tidur pun tidak ngantuk karena pikiran kita sibuk mengkaji apa yang kita temukan, dan kita sibuk dengan merasa puas sementara. Alhamdulillah, puji Tuhan, ya Allah yang Maha Kuasa, ini Engkau menjadikan saya sebagai instrumen, sebagai tanganmu untuk merumuskan dunia ilmu. Nah, ilmu udah kita menjadi tangannya Allah. Nah, itu di situ urusan yang namanya penelitian kita anggap kelar, karena ada diskusi dengan kolega-kolega sejawat, kelar. Lalu di mana, ini pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan. Penelitian ini dilakukan. Ini Ini nanti kita masuk yang ke pemeriksaan ya, karena kita harus curiosity kan, modal seorang ilmuwan adalah curiosity. Tadi beliau menyatakan ada yang namanya validity and reliability, sebuah dua indikator yang wajib dalam penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif. Apa yang dimaksud reliability? Ketika kita bicara tadi ada 1.000 orang, saya tanya ke A, si B, C sampai 1.000 itu sama, Pak. Ijazahnya ini misalkan ijazah benar yang kamu lihat kemarin, ijazahnya ini mau yang bilang A, B, C, D, semua kan bilang betul yang ini yang seperti itu adalah reliable. Di tempat yang sama, tempat yang berbeda, ini adalah isu, betul Pak Sobari ya? Mau dibawa ke manapun itu isu, walaupun kemudian penamaannya berbeda. Nah, yang kedua ada yang namanya valid. Ketika bicara tentang validitas, maka ini sah isu, bukan katakanlah ini pilih. Berarti itu Prof ya, Pak Sobari ya? Ini hal yang berbeda. Jadi ketika ini dinyatakan sebagai isu, maka ini tidak valid. Jadi tadi salah, bukan mutlak salah. Jadi maksudnya sebuah kebenaran itu bisa kita lihat dalam triangulasi. Faktanya, pengetahuannya, dan orangnya bisa dikonfirmasi. Sehingga kemudian ketika sebuah kebenaran tidak jalan sendiri, tidak tunggal, dia bisa dikonfirmasi. Nah, dalam kasus misalkan isu ini, katakanlah sebuah ijazah, bisa dikonfirmasi sama orang lain, sama kemudian temannya, bisa kemudian dikonfirmasi oleh siapapun. Kira-kira gitu ya. Nah, dua prinsip tadi, validitas, reliabilitas, plus yang namanya prinsip triangle menjadi penting dalam metodologi. Nah, sekarang kita masuk pada keterangan beliau di depan penyidik terkait dengan
bisa nggak sih kemudian jalan sunyi para peneliti seperti Rasulullah dan IPA dikriminalisasi? Iya. Karena apa? Ini mereka tadi saya sudah nyatakan, ini expert. Ini adalah peneliti, tiga-tiganya peneliti, maka kemudian dia punya epistem. Bahkan lebih dari itu, punya gnostik janjian, dia punya badigi tadi. Lalu sudah mendalami, sudah mengkonfirmasi, yang terakhir adalah valid dan reliable. Dia menyampaikan pada ruang publik, kalau bahasanya Pierre Bourdieu, beliau ini Weberian. Kalau saya kebetulan Bourdieu, di mana Kamu kombinasi dengan Marxian. Oh, Marxian, dia adalah juga kombinasi dengan Marx. Kalau Pierre Bourdieu itu adalah neo-Marxis, kira-kira gitu ya. Iya, iya. Dan dia sosiolog, di mana kalau Bourdieu menyebutkan ada field sebagai lahan perjuangan. Kalau si Habermas kan dalam teori tindakan komunikasi itu adalah nama dari ruang publik. Nah, dalam ruang publik baik Habermas maupun Bourdieu itu menceritakan tentang ada doksa, nilai-nilai yang tidak benar oleh publik, padahal itu indoktrin oleh negara, oleh kemudian oligarki. Nah, kemudian teori Pierre Bourdieu menyebutkan heterodoxa, ada perlawanan seperti yang dilakukan. Ini benar loh ijazahnya, semua menjadi kolor benar gitu loh. 1000 orang benar, tiba-tiba ada 3 orang, jadi nggak benar. Itu namanya heterodoxa, lalu versinya Pierre Bourdieu. Nah, ini kita akan jelaskan ke sana karena Pak Sobari dalam 3 jam 4 jam tadi di penyidik mengungkapkan hal tersebut dengan bahasa begawan budayawan. Nah, saya minta ini dikelirkan bagaimana beliau buatnya statement, jangan bisa loh yang namanya orang expert, orang kemudian mengambil jalan sunyi, keluar dari jalan sunyi dari ruang publik, dikriminalkan. Monggo Pak, ini mungkin poin yang terakhir dan menarik. Siap, hampir terakhir. Wah, Betul. Itu ada validity. Tadi itu saya bicara tentang reliability. Itu mengukur apa yang diukur. Kalau sudah sampai pada tahapan yang reliability itu, nanti kemudian ada rasa, ada tes, cek sampai kita menganggap apa yang kita teliti, kita menganggap data kita yang terkumpul ini tadi kita sebut sahih. Itu kita sebut sahih. Sahih itu namanya valid. Valid itu sahih. Itu wilayah validity. Validity itu wilayah kevalidan, wilayah di mana ada kekuatan bahwa data ini tidak bisa didebat lagi. Nah, tadi sudah bicara dengan kolega, itu kolega yang nambahkan itu membuat data kita itu tidak terbantah. Jadi kita stop dulu. Ketika penelitian sudah selesai tahap pengumpulan datanya, mungkin sudah selesai bangunan ilmunya, itu diperlukan suatu penggambaran yang namanya descriptive analysis. Descriptive analysis itu cara menggambarkan yang detail sampai ke titik yang terendah sampai yang terdalam, tapi itu tidak ngawur. Itu yang terdalam pun itu ada mengandung kekuatan analisis. Ya kalau sudah begitu kelar betul itu. Lalu sesudah itu kelar, itu diperlukan gaya menulis. Gaya itu penting, jangan dianggap sekedar gaya. Gaya itu bagian dari esensi dalam dunia penulisan antropologi. Jadi menulisnya bagaimana ini? Menulisnya data itu namanya literary writing style. Style gaya penulisan sastrawi. Jangan keliru, gaya penulisan sastrawi itu tidak harus melambung-lambung dengan puisi, tidak harus melambung-lambung dengan ungkapan-ungkapan yang tidak berpijak di tanah. Oh, bahasa itu bahasa yang berpijak di tanah. Tapi kalau yang namanya literary writing style, itu dalam ungkapan, itu dalam halaman demi halaman itu ada ungkapan-ungkapan yang menggambarkan kedalaman kita berbahasa. Ungkapan, oh di halaman yang lain hadir pula namanya metafor. Itu diperlukan dalam ilmu apapun, diperlukan namanya metafor. Kalau metafor itu sudah ada, itu sebagai gambaran orang yang bukan fakir dalam berbahasa,
bukan miskin berbahasa, melainkan orang yang memiliki kekayaan. Oh, itu nanti ada urusan-urusan simbolik yang lain, namanya alegori lah, namanya apa segala. Itu karya itu, biarpun ilmiah, itu mengandung hal-hal semacam itu untuk memberi kekuatan komunikasi publik. Jadi kalau suatu laporan ilmiah mengandung kemampuan macam-macam kayak gini, itu dibaca oleh publik dan yang membaca senang, tidak akan puas. Pembaca itu ya sampai bikin kopi lah, terus minum jam 12 malam masih baca lagi karena senang dengan bacaan itu. Sempurna Bung, sempurna. Tulisan ini kita anggap sempurna, termasuk pemberian judulnya. Saya mempertanggungjawabkan The Jokowi's White Paper. Itu judulnya bahasa Inggris itu sangat gampang dipertanggungjawabkan, karena itu untuk komunikasi dengan generasi milenial. Itu kerennya keren. Jadi kelarlah urusan ilmu. Sekarang para ilmuwan ini bekerjanya di mana? Di ruang publik. Tadi pertanyaan. Pertanyaan saya tadi ruang publik. Ya, mereka bekerja di ruang publik. Itu tidak berisik, tidak ada orang yang tersinggung. Karena ruang publik itu namanya kebebasan mimbar akademik, dijamin. Itu dijamin oleh konstitusi kita, kebebasan mimbar akademik. Apakah kita bebas asal bebas dan melanggar pasal-pasal dalam aturan hukum kita? Tidak. Kita itu bebas sebagai ilmuwan di mimbar bebas, itu juga bebas dari tuntutan hukum manapun. Tidak ada pasal hukum yang bisa menuntut, yang bisa mentersangkakan kebebasan para peneliti ini. Tidak ada, tidak. Etika dilanggar, tidak. Norma-norma dilanggar, tidak. Apa tradisi dilanggar, tidak ada. Oh, tradisi ilmiah ada yang dilanggar? Oh, tidak ada. Tradisi ilmiah itu rumahnya mereka. Tradisi ilmiah itu rumah mereka, dan mereka sedang membangun tradisi ilmiah di masyarakat kita. Nah, jadi karena beliau itu bekerja di wilayah bebas ekspresi, bebas akademik, bebas ancaman hukuman, bebas tuntutan nilai dan etika, bebas segala rupa, maka jelas saya menggarisbawahi my statement tadi itu. Kalau ada pasal hukum yang dipaksakan untuk menuntut, maka tuntutan itu batil demi hukum itu sendiri. Oh, saya ngomongnya di depan beliau itu tidak bisa. Tegas saya ngomongnya. Beliaunya orangnya baik, jadi saya berani. Jadi tuntutan hukum ini batil. Mau di pasal apa, saya bukan ahli hukum. Tapi pokoknya pasal apapun yang dipakai untuk melemahkan posisi mereka ini pasal batil, ini tuntutan batil. Batil itu barang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi tidak boleh ada. Posisi saya di situ kuat, sangat kuat. Karena penjelasan itu, maka ya kedudukan saya nggak patutlah dianggap sekedar meringankan. Ini saya membebaskan mereka dari aneka macam tuntutan pasal hukum. Baik pasal peraturan yang lama maupun yang baru, tidak ada pasal yang kebebasan pribadi, hak pribadi, privacy seorang pejabat, tidak ada. Penelitian itu dijamin oleh kebebasan informasi publik. Ada undang-undang tentang kebebasan memperoleh informasi publik. Oh, kalau begitu bagaimana tokoh-tokoh kita ini? Wah, mereka sedang menyampaikan risalah. Risalah ini kata yang berhubungan dengan Rasul. Arsala Rasulah bil huda wa dinil haq, itu peran utama Rasul membawa risalah keagamaan. Jelas risalah. Ini risalah langit dibawa oleh Rasul, sekarang risalah bumi dibawa oleh kaum peneliti 3 tokoh ini. Risalah bumi, ini risalah kebenaran. Jauh beda. Risalahnya para rasul sama risalahnya para akademisi tidak sama. Akademisi hanya membawa risalah kebenaran akademik ilmiah, tapi risalah itu mencerdaskan bangsa Indonesia. Jadi teladan ilmu
teladan ilmu itu akan dipetik oleh siapa saja yang memiliki minat. Jadi ini mencerdaskan bangsa. Kalau mencerdaskan bangsa semacam itu, ini sebenarnya terbetik bagian dari perintah agama. Sampaikanlah ilmu itu, meskipun ya sekedar 1-2 ayat, sampaikan. Ya disampaikan. Ini perintah agama juga, mencerdaskan bangsa. Jadi kalau orang menjalankan perintah agama, maka apa sebabnya kok ada orang yang celimutan memaksakan pasal-pasal tuduhan? Tidak bisa. Kalau mau mengajak berkelahi dengan 3 tokoh ini, silahkan di wilayah kebebasan mimbar akademik. Kalau mau ngajak mereka berkelahi di wilayah penelitian, barangnya ada, Jokowi's white paper, silakan perang di situ. Jangan membuat sesuatu omongan-omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan melalui media-media yang juga namanya media gosip. Jangan. Hal itu tidak usah dijawab oleh kita, tidak perlu dijawab, biarkan berlalu. Namun suara mereka itu berisik dan mempengaruhi public opinion. Kalau sudah begitu, lawan itu Kanjenge yang terampil melawan. Kanjenge terampil melawan. Itu dengan ketawa-ketawa, dengan Petruk, Gareng Bagong, Semar Tormul, dan sebagainya. Dr. Tifa, pandai melawan. Dr. Tifa, tipologi ilmuwan zaman ini yang mirip dengan ilmuwan angkatan 45. Ya, beliau punya itu pemikiran semacam itu, cermin begitu. Beliau mempunyai instrumen-instrumen akademik, tapi mempunyai pula instrumen-instrumen politik. Beliau bisa berbicara jika masyarakat kita berada dalam tekanan global, lalu kita tidak bisa mengimpor, tidak bisa mengekspor untuk kebutuhan rakyat makan sehari-hari. Ada, beliau paham, ada aneka macam tanaman-tanaman, buah-buah, apa segala macam. Ada tanaman yang bisa membuat kita kenyang. Ada sayur-mayur yang membuat kita kenyang. Itu namanya jawaban teknokratik atas suatu problem nasional sebuah bangsa, yaitu bangsa kita. Nah, itu tipologi. Orang seperti ini mau dikriminalkan. Kriminal apa ini? Lalu Bang Resmond, seorang yang saya sudah sebut itu. Bang Resmond itu memiliki keberanian, tidak takut dengan apapun, tidak takut dengan konsekuensi. Keren. Kanjenge, orang yang memiliki kemampuan resistensi terhadap semua serangan media, diketawain. Ngregeli lah orang ngadepi Kanjenge itu, ngregeli, kehilangan konsentrasi, modern. Jadi kemampuan beliau. Ini kalau kita mau merujuk ilmu namanya James Scott. Itu The Art of Resistance. James Scott itu mengutip pepatah Ethiopia. Bagi petani yang bijak, itu kalau ada tuan besar lewat, petani itu membungkuk tapi ngentut gitu. Jadi bayangkan, membungkuk hormat tapi ngentut, itu resistensi. Bung, apakah kemampuan semacam itu hanya ada di Ethiopia? Enggak, itu Jawa begitu. Jawa itu ada tokoh namanya Semar, tapi bukan Semar yang lain lah, pokoknya Semar. Semar itu ngentut, senjatanya itu kentut. Dia ketawa-ketawa sopan santun karena dia batur. Tapi jangan salah, Semar itu bukan batur, bukan rakyat kecil, bukan umat, tapi dewa mange Jawanta. Dewa itu punya kekuatan, ngentut gitu kalah semua. Jadi begitulah Kanjenge. 3 tokoh ini sudah saya jabarkan begitu rupa, dan beliau ini sedang menjalankan suatu peran penting namanya the role of intellectuals. Menjalankan peran kaum intelektual, yaitu melakukan penelitian, menyampaikan risalah keilmuan, mendidik bangsa. Itu peran intelektual, tidak boleh diam. Kalau mereka diam, itu namanya mereka mengkhianati peran. Jadi tugas 3 tokoh dalam the role of intellectuals itu melawan kenyataan lain, the betrayal of intellectual. Betrayal of intellectual itu kaum intelektual itu mengkhianati dirinya, mengkhianati perannya karena mereka tidak berani berbicara. Nah, orang-orang yang tidak berani berbicara itu memiliki ungkapan metaforik
yang diungkapkan oleh Pramudia Anantatur, namanya golongan yang nyanyi sunyi orang bisu. Bisu, kalangan intelektual kita itu mayoritas juga orang bisu semacam itu. Tapi tiga tokoh ini tampil. Take the lead and just look at us. Three of us. We ready to educate you all. You stupid. Shut up. Now just try to speak up. Try to speak up. Ya begitu kalau dijabarkan. Ini bukan penjelasan ilmiah. Ini penjelasan kebudayaan. Menarik. Kalau kita balik ke besok abad 4 sebelum Masehi, Epicurus misalkan. Epicurus kan kerja di happiness. Kebahagiaan itu ketika kita mendapatkan kepuasan, badaniah. Tapi kemudian kepuasan rohani. Nah, Plato mengarah ke sana. Di mana ide konsepnya Plato, kepuasan seorang itu pada virtue, pada nilai-nilai. Manuel Kant juga demikian. Betul. Tapi kemudian kepuasan lainnya di pendekatan pragmatisme adalah kepuasan mendapatkan kekayaan. Betul, itu lain lagi. Tapi maksud saya mengulang pada seorang akademisi, maka yang dia kejar itu virtue, the happiness of the truth, spiritual happiness. Sehingga kemudian mendapatkan, dia juga tidak gegabah. Kebenaran didapatkan memberikan ruang, misalkan ada errornya 5%. Kalaupun sekarang disebutkan 99,9, tetap ada errornya. Karena dalam penelitian medis ya, dokter Pipa misalkan, error hanya boleh 0,1, tidak boleh lebih dari itu. Kalau penelitian kayak kita ilmu sosial 0,05% tingkat errornya. Tapi peluang ini diperkenankan. Artinya tetap kita ingin mendapatkan virtue of happiness-nya, happiness dari spiritual happiness. Nah, maksud saya kita mau menutupi ini ketika tidak diberi ruang seorang peneliti, akademisi dalam ruang publik baik Habermas maupun tadi ada Bourdieu, maka yang terjadi adalah muncul adalah sesuatu yang common sense, tidak bisa dibuktikan, tidak bisa kemudian menyampaikan kepada publik ada namanya heterodoksa, ada perlawanan terhadap doksa, perlawanan terhadap suatu kebenaran yang jadi common sense, dan kemudian tidak akan terjadi perubahan sosial budaya seperti yang diajarkan oleh beliau Pak Muhammad Sobari. Ini sampai ke nanti ke perubahan ini masih ada lagi. Saya kan udah begini. Belum. Jadi orang-orang yang sedang melakukan the rule of intellectuals itu dalam tradisi Yunani itu namanya oracle. Oracle itu beliau menjelaskan itu manusia setengah dewa karena menjadi perantara langit dan bumi, perantara makhluk istimewa di langit dengan manusia-manusia di bumi. Nah, ini untuk kita penjelasan itu terlalu tinggi, maka kita punya nama di Jawa. Beliau-beliau ini namanya kaum resi, resi atau empu, bukan empu pembuat keris, tapi empu kehidupan. Nah, empu kehidupan itu tempat bertanya, karena beliau hidup di Padepokan, punya murid-murid mengajarkan kebijaksanaan hidup, mengajarkan filsafat, mengajarkan estetika, mengajarkan sastra, mengajarkan ilmu pemerintahan dan sebagainya dalam urusan-urusan kehidupan sehari-hari. Nah, peran mereka menjadi semacam itu, beliau adalah cermin dari itu. Nah, cermin dari itu khususnya dalam tradisi Jawa ortodoks, Jawa yang dahulu, itu melawan golongan yang nyanyi sunyi orang bisu, ya itu yang tidak apa-apa, ya sudahlah, keberanian mereka tingkat gitu, cukup kita kasih contoh tadi, dan ini keberanian semacam ini akan menjadi kiblat baru, ini membangun tradisi. Jangan keliru, tradisi itu bukan milik masa lalu, ada tradisi yang namanya dicipta dan dicipta ulang. Tradition can be create and recreate. Nah, recreating new tradition, ini bagian dari ini. Tokoh-tokoh ini sedang mencoba mencetak tradisi baru. Peran itu sedemikian pentingnya dalam kehidupan kita, menjadi orang yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu mencerdaskan kehidupan bangsa kok mau dituduh yang bukan ya janganlah. Ini pembelaan dari sudut legal formal, dari urusan hukum sudah ada ahli-ahli, para lawyer kita ini hebat-hebat,
Nah, mereka. Tapi saya ingin meneguhkan, musuh tiga tokoh ini bukan polisi. Ini dalam perspektif kebudayaan, bukan polisi. Polisi itu kan hanya instrumen. Hanya instrumen. Polisi itu hanya memainkan ilmu-ilmu kulit. Itu bukan hakikat. Hakikat musuh mereka atau hakikat orang yang hakikatnya memusuhi mereka, Jokowi. Hakikatnya Jokowi ini. Nah, polisi tertinggi instrumennya Jokowi. Polisi rendah instrumennya polisi tinggi. Sangat jelas. Namun ini omongan orang kebudayaan yang cenderung menggambarkan suatu realitas tidak pada detail, namun pada wilayah yang namanya hakikat. Ketika urusan menyangkut pada detail, pada ilmu kulit, itu urusannya kawan-kawan kita lawyer. Lawyer yang akan fight di situ. Saya nggak fight di situ, saya main di wilayah hakikat, wilayah kebebasan mimbar akademik, wilayah kebebasan tidak dikenai pasal, tidak diatur oleh pasal. Jadi sekali lagi, jangan berani-berani melawan, mengancam Maitri College. Maitri College ini orang yang saya bela. Tidak sekedar meringankan tanggung jawab mereka, saya membebaskan tanggung jawab mereka. Keren toh itu. Disinilah kata kunci dari pemanggilan beliau sebagai ahli, bahwa beliau hadir bukan sebagai saksi adicara, tapi kalau ada sebagai lagi, saksi yang membebaskan. Tetapi kopinya jangan disediakan sekarang, setelah kita close, karena kalau enggak kita 1 jam lagi, Pak. Repot, Pak Saudara. Jadi untuk itu, kalau 3 musketeer ini, Rismon dan Tifa masih terus dikriminalisasi, maka sungguh terlalu.